Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, dengan dosen pengampu Iwan Aziz MPD. Ilmu Pengetahuan Islam. Nama Husnul Khotimah, NPM 2013-114, Prodi PIAUD. A. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Sujoti terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan dan penyelenggaraannya dengan semangat cita-cita untuk menjawantikan nilai-nilai Islam baik dalam kegiatan lembaganya maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. B. Pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan bertujuan mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dasar ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bab 13 pasal 31. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. C. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan pada masa depan. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai dengan jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib bagi yang harus diberikan. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai beroperasi maksimal, karena ada sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapat pendidikan agama Islam, karena kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Ada beberapa pokok-pokok pikiran nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional adalah pelaksanaan pengembangan nasional di bidang pendidikan. Asas dan dasar pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didikan. Pendidikan nasional bersifat demokratis dan kemanusiaan, yakni memberikan kesempatan setiap negara untuk memperoleh pendidikan, memberikan kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental. Pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup. Pendidikan keagamaan merupakan satu jenis pendidikan yang khusus mengajarkan agama tertentu. D. Fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Secara eksplisit,
Fungsi pendidikan agama telah dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, maka pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Madrasah dan pondok pesantren sebagian besar adalah perguruan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berswakarsa dan berswakarya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kemampuan kekuatan sendiri, dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat pendukungnya. Kesimpulan, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dan jika kita menengok tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.